Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Marry My Husband? Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 15 ya. Masih ingat kan dengan adegan terakhir di episode sebelumnya? Kalau Min-hwan mencekek lehernya Ji-won. Nah, untungnya Ji-hyuk yang tiba tepat waktu langsung gebukin si Min-hwan. Di tempat lain, Suk-jun mengantar Juran pulang dan memerintahkan Juran untuk nggak angkat telepon dari suaminya. Suk-jun kemudian mendapat telepon dari Ji-hyuk yang lagi ada di kantor polisi dan menyuruh Suk-jun untuk pergi ke rumah sakit. Langsunglah Suk-jun dan Juran cepat-cepat ke rumah sakit dan menemukan Ji-won dalam keadaan stabil, tapi nggak sadarkan diri. Di kantor polisi, Min-hwan malahan jelek-jelekin Ji-won. Tapi Ji-hyuk bilang lah, lu nggak malu ya ngelawan wanita yang bahkan lebih kecil daripada lu? Segera, Suk-jun tiba dan mengeluarkan Ji-hyuk dari kantor polisi. Saat jalan keluar, Ji-hyuk menyuruh Suk-jun untuk memecat Min-hwan sesegera mungkin. Saat Ji-hyuk mengetahui Min-hwan mempunyai hutang, Ji-hyuk meminta Suk-jun untuk menekan Min-hwan dengan itu. Suk-jun kemudian memberitahu Ji-hyuk kalau Ji-won sudah ada di rumah. Ji-hyuk sampai di rumah Ji-won dan meminta Juran untuk kembali ke rumahnya. Di dalam hati, Ji-won masih sangat kesal, tapi Ji-hyuk menghibur dan menemani Ji-won. Sementara itu, Sumin bertemu dengan Yura. Sumin memutar rekaman dari ponsel ayahnya yang membuktikan Yura mencoba untuk membunuh Ji-won. Mempunyai bukti rekaman itu, maka Sumin mulailah memeras Yura. Begitu Sumin pergi, Yura memberitahu pengawalnya untuk memastikan tidak ada berita tentang kematian ayah Sumin dan ibu Ji-won. Yura juga berencana untuk membereskan Min-hwan dan Sumin dong. Di drama itu, kalau udah jahat bener-bener kelewatan deh, nggak ngotak. Apa di kehidupan asli juga begitu ya sahabat nonton? Saat itu, Min-hwan menelepon dari kantor polisi, meminta bantuan Yura. Pengawal Yura membantu Min-hwan keluar dari kantor polisi, dan bilang makanya, jangan berurusan sama UNK deh. Si Min-hwan gak seneng kan? Langsunglah dia ngata-ngatain pengawalnya Yura. Dan mereka baku hantam deh. Min-hwan sama siapa aja kok ribut ya? Astaga, Min-hwan. Dalam perjalanan pulang, Min-hwan berbicara dengan Yura. Yura cerita kalau kemarin itu Sumin datang loh, dan bilang kalau Min-hwan ingin bercerai. Sumin nggak mau jatuh sendirian katanya. Saat itulah Min-hwan mendapat panggilan telepon lagi dari kantor UNK dan diberitahukan kalau dia dipecat. Ibu Min-hwan juga menelepon kalau orang kantornya datang ke rumah dan nggak sampai di sana, Min-hwan juga ditelepon untuk melunasi hutang yang Min-hwan pinjam dari UNK. Di rumah, rentenir menunggu Min-hwan tepat di pintu luar rumahnya. Para rentenir meninggalkan Min-hwan dengan hadiah memar yang parah. Sambil mengobatin hadiah dari para rentenir, Min-hwan diam-diam melihat rekening Bank Sumin dan melihat kalau Sumin memiliki 80 juta won. Min-hwan juga mengambil uang tilepan yang diambil Sumin dari Yura saat seharusnya diberikan kepada ayah Sumin untuk membunuh Ji-won kemarin itu. Sumin kemudian mendapat telepon dari seseorang yang tidak terduga, yaitu Ji-hyuk. Di tempat lain, di rumah sakit, suami Juran yang mabuk menemui Juran di saat perawatannya. Suaminya itu marah karena Juran menceraikannya atas dasar perzinahan tanpa bukti. Karena suaminya tahu kamera black box di mobil itu nggak ada videonya, cuman ada suaranya aja. Tapi untungnya, Suk-jun tiba tepat waktu untuk menghentikan suami Juran menyakiti Juran. Sumin dan Ji-hyuk bertemu di bar hotel tempat Sumin menginap. Sumin mencoba untuk berakting, tapi tiba-tiba Ji-hyuk bertanya, apakah dia mencoba untuk membunuh Ji-won? Ji-hyuk kemudian bilang kalau Min-hwan dan Ji-won kembali berhubungan, masing-masing selingkuh dari Sumin dan Ji-hyuk. Ji-hyuk berpura-pura menginginkan bantuan Sumin untuk menangkap basah mereka saat sedang berhubungan. Ji-hyuk menawarkan ide untuk bekerja sama dan memberikan waktu agar Sumin memikirkannya. Kemudian Ji-hyuk dan Ji-won mendiskusikan rencana mereka untuk memastikan Sumin menangkap Yura dan Min-hwan di tempat tidur. Ji-hyuk mengatakan Min-hwan akan segera mendapat pemberitahuan tentang polis asuransi dari UNK yang akan memberikan kompensasi kepadanya jika Sumin meninggal. Ji-hyuk dan Ji-won yakin kalau panggung kali ini akan sesuai dengan rencana mereka. Pengawal Yura menyarankan Yura untuk kembali ke Jepang. Tapi Yura bilang kalau dia masih punya satu kartu lagi untuk dimainkan, yaitu kakeknya Ji-hyuk. Yura kemudian bertemu dengan kakek Ji-hyuk dan mereka memainkan janggi. Lalu kemudian Ji-hyuk tiba-tiba memasuki ruangan dan bilang kalau kan kakek suruh aku bawa wanita yang aku sukai. Nah, aku bawa nih, tapi jangan kasih masuk Yura lagi ke rumah ini ya. Ji-hyuk membawa Ji-won bersamanya, dan hal ini tentu saja mengganggu Yura. Yura kemudian terus pergi, dan memberitahu sekretarisnya kalau dia harus menyingkirkan Ji-won, karena Yura nggak tahan jika kalah. Ya ampun. Tapi Ji-hyuk sepertinya mendengar ocehan gila Yura itu. Di dalam rumah, Ji-won mencoba memujuk kakek Ji-hyuk untuk menerimanya dengan berbicara tentang bagaimana pendapatnya tentang Ji-hyuk. Ji-won mengatakan kalau dia menerima Ji-hyuk dengan segala kekurangannya dan kelebihannya. Di sana, Ji-won meminta agar kakek Ji-hyuk merestui mereka, dan juga meminta dengan tulus agar kakek Ji-hyuk memberikan Ji-hyuk kepadanya. Di tempat kerja keesokan harinya, proyek paket makan tampaknya berjalan dengan baik berkat Eun-ho. Eun-ho memperhatikan bahwa Hyun tidak ada. Ada benih-benih cinta nih kayaknya.
Setelah mengantar Eunho, Jiwon kembali ke atas dan menemukan Sumin yang sedang emosi menghampiri Jiwon. Sumin ngelabrak Jiwon tentang bagaimana Jiwon ngerayu pria beristri yaitu Minwan. Tapi Jiwon mengejek Sumin dan mengatakan kalau dia sih ogah ya menginginkan sampah kayak Minwan, kan cuma lu Sumin yang mau. Begitu pihak keamanan menyeret Sumin keluar, Jiwon mengirimkan pesan teks nyasar gitu. Kayak seolah-olah Jiwon mau kirim ke Minwan, tapi jadinya kekirim ke Sumin. Seperti yang telah mereka rencanakan, hal ini membuat Sumin ngamuk dan frustasi, dan Sumin pun akhirnya menelpon Ji-hyuk. Sumin jadi setuju untuk bekerja sama dengan Ji-hyuk, asal Sumin bisa melihat Jiwon berada di titik terendah. Di rumah, Minwan menerima pemberitahuan tentang polis asuransi di UNK. Tentu saja, dia memperhatikan klasur tentang mendapatkan 500 juta won kalau pasangannya mati. Minwan langsung pergi menemui Yura, dan memohon agar Yura menghabisi Sumin. Jadi Yura juga kan nggak perlu khawatir kalau Sumin akan memeras dia lagi. Di kantor, Ji-hyuk mendekati Jiwon, dan memberitahunya kalau Minwan ada di tempat Yura sekarang. Ji-hyuk kemudian mengirim pesan kepada Sumin dan memberinya alamat dan nomor kamar hotel. Sumin pergi ke hotel itu dan melihat Jiwon yang sengaja datang ke hotel yang sama untuk memancing Sumin. Sementara Sumin menuju lift, Jiwon dan Ji-hyuk menunggu di bawah hotel. Sumin mengetuk pintu kamar hotel dan masuk, melewati si pengawal. Sumin kemudian mendengar Minwan berbicara tentang mendapatkan asuransi jiwa dari kematian Sumin, dan menyerbu masuk ke kamar tidur di mana Minwan dan Yura saling berpelukan, seperti yang dialami Jiwon di kehidupan masa lalunya. Di sana, Sumin juga membahas perihal keberadaan ayahnya ke Yura. Katanya apakah sudah dibunuh? Minwan yang mendengar hal itu juga tampaknya sedikit kaget akan hal itu. Lalu kemudian Sumin mencerca Minwan dan mengambil foto dirinya di tempat tidur bersama Yura. Pengawal Yura kemudian mengikat Sumin dan membuatnya pingsan. Yura menyuruh Minwan untuk melanjutkan rencananya untuk menghabisi Sumin. Ketika Minwan pergi bersama Sumin, Yura memberitahu pengawalnya untuk nge-frame Minwan sebagai pembunuh atas pembunuhan Sumin. Sumin bangun dalam terikat di sebuah rumah. Sumin akhirnya mengetahui kalau Minwan telah mencuri semua uangnya dan rencana Minwan untuk membunuhnya. Saat Minwan keluar untuk membocorkan gas, Sumin melepaskan dirinya dari ikatan. Ketika Minwan kembali, Sumin melompat ke arah Minwan dengan pisau. Tapi Minwan berhasil menaklukkan Sumin. Suami istri berantemnya serem banget ya sahabat tonton. Pertarungan di antara mereka terus berlanjut dan Sumin mengungkapkan kalau Minwan tuh mandul dan dia sebenarnya nggak pernah hamil selama ini. Saat mereka bertanding, Sumin akhirnya mendorong Minwan ke meja kaca. Dengan cara yang sama saat Minwan mendorong Jiwon di kehidupan sebelumnya. Segera, polisi muncul di mana-mana. Di tempat kerja, Sukjun menelepon Ji-hyuk dan memberitahunya bahwa Juran bisa bercerai. Video kamera dashboard yang merekam perselingkuhan suami Juran tiba-tiba berfungsi. Jadi, Juran punya cukup bukti. Dan pada saat yang sama, Jiwon mendapat pesan teks yang memberitahukan kepadanya tentang kematian Minwan. Jiwon dan Ji-hyuk mendiskusikan tentang Minwan yang meninggal dan bagaimana Sumin sekarang menjadi buron. Kemudian mereka juga pergi ke pemakaman Minwan, di mana ibu Minwan terlihat putus asa dan menyalahkan Sumin atas segalanya. Ji-hyuk mendengar dari Sukjun kalau orang tua Minwan telah melaporkan pencurian di rumah mereka. Ji-hyuk menyimpulkan kalau pencuri itu adalah Sumin, karena polisi aja belum bisa menemukan Sumin. Saat Ji-hyuk dan Jiwon menonton berita di malam hari, Ji-hyuk pun merasa gelisah karena takut Sumin tidak akan bisa berhenti sampai dia ditangkap. Dan benar saja, Sumin berdiri tepat di luar rumah mereka. Sumin bersumpah kalau dia tidak akan membiarkan Jiwon bahagia. Teman nonton kamu benar-benar nggak nyangka kalau ternyata Minwan yang jadinya meninggal. Pikirnya si Sumin yang bakal meninggal. Terus menurut sahabat nonton, di antara Sumin atau Yura, mana nih yang menurut kalian lebih jahat? Komen di bawah ya. Yuk, besok kita rayakan kemenangan Jiwon atas kesempatan hidup keduanya. Sampai jumpa.